Langsung saja kita mulai. 10. Mereka datang saat semua kompetitor baru selesai kiamat. Dinosaurus tidak muncul di dunia yang nyaman, hijau, dan damai, seperti iklan wisata alam. Mereka muncul setelah kepunahan massal akhir Trias, saat banyak kelompok hewan besar lenyap dan ekosistem dunia seperti habis, diacak-acak, lalu ditinggal begitu saja. Bayangkan datang ke pasar saat semua toko lain tutup, lalu cuma kios kamu yang buka. Pelanggan bingung, pesaing tidak ada, dan kamu langsung terlihat sukses. Itulah momen yang didapat dinosaurus. Mereka bukan langsung raja sejak hari pertama. Awalnya mereka hanya salah satu kelompok reptil yang mencoba bertahan di tengah kekacauan global. Tapi ketika banyak rival tumbang, dinosaurus mendapat ruang kosong untuk berkembang. Kadang kemenangan bukan soal siapa paling kuat. Kadang cuma soal datang di saat semua orang lain sedang tumbang. Strategi yang juga dipakai beberapa konten kreator saat tren baru muncul. 9. Tubuh mereka dibuat lebih efisien. Banyak hewan purba berjalan dengan kaki yang agak menyamping. Dinosaurus datang dengan posisi kaki tegak di bawah tubuh. Kedengarannya teknis, tapi efeknya besar. Ini membuat gerakan mereka lebih hemat energi, lebih cepat, dan lebih stabil. Bayangkan beda antara mendorong lemari ke pasar dan mengendarai motor baru. Dengan posisi tubuh seperti ini, mereka bisa berlari lebih baik, berburu lebih efektif, dan bepergian lebih jauh. Sangat berguna kalau makan siangmu sedang kabur ke arah berlawanan. Beberapa ilmuwan juga menduga banyak dinosaurus tumbuh cepat, artinya mereka bisa mencapai ukuran besar lebih efisien dibanding banyak reptil lain. Alam menyukai desain hemat energi. Bahkan jutaan tahun lalu, bensin memang belum ada, tapi boros tetap tidak populer. 8. Mereka menguasai semua ukuran. Kalau kamu pikir dinosaurus itu cuma monster gede yang bikin tanah bergetar, itu cuma setengah cerita. Ada dinosaurus kecil, seukuran ayam yang lincah dan cepat. Ada yang sedang, dan ada juga yang gede banget, sampai kelihatannya seperti bangunan yang bisa jalan. Artinya mereka tidak hanya menguasai satu peran dalam ekosistem, mereka isi semuanya. Yang kecil buat makan serangga, yang cepat buat berburu, yang gede buat makan tumbuhan dalam jumlah absurd, yang super predator buat jadi mimpi buruk semua makhluk. Jadi mereka bukan cuma satu spesies sukses, mereka itu satu sistem lengkap. Dan jujur aja, beberapa bentuk dinosaurus itu aneh banget. Ada yang kepalanya kecil banget dibanding badan. Ada yang tangannya pendek, tapi tetap jadi predator puncak. Ini bukti bahwa di alam, kadang yang penting bukan terlihat keren, tapi tetap bisa hidup dan makan. 7. Sistem napasnya kemungkinan canggih. Banyak bukti menunjukkan dinosaurus punya sistem pernapasan mirip burung dengan kantung udara tambahan. Artinya mereka bisa mengambil oksigen lebih efisien dibanding reptil biasa. Hasilnya, stamina lebih kuat, aktivitas lebih tinggi, tubuh besar tetap bisa hidup dengan lancar. Bayangkan punya mesin besar, tapi tetap irit dan bertenaga. Itu kombinasi yang jarang banget. Ini bikin dinosaurus bisa aktif sepanjang hari, berburu, berjalan jauh. Atau sekadar tidak mati kelelahan di tengah aktivitas. Dan bagian paling menarik, burung modern adalah keturunan dinosaurus. Jadi kalau kamu lihat ayam atau merpati, ingat, itu versi mini dari makhluk yang dulu menguasai bumi. Bedanya sekarang mereka lebih sibuk nyolong makanan daripada berburu mangsa besar. 6. Mereka tahan di berbagai iklim. Zaman dinosaurus itu bukan tempat yang stabil. Cuaca sering berubah, suhu naik turun, dan benua bergerak pelan seperti orang malas geser kursi. Tapi dinosaurus tetap bertahan di berbagai kondisi. Hutan tropis, gurun panas, rawa, bahkan wilayah dekat kutub. Artinya mereka punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka tidak bergantung pada satu jenis lingkungan saja. Kalau kondisi berubah, mereka menyesuaikan diri, bukan langsung menyerah. Bandingkan dengan manusia sekarang yang mulai panik kalau wifi hilang, listrik mati, atau cuaca terlalu panas sedikit. Dinosaurus, oh suhu berubah? Oke, lanjut hidup. Ketahanan seperti ini adalah alasan besar kenapa mereka bisa bertahan sangat lama. 5. Cara berkembang biaknya efektif. Dinosaurus berkembang biak dengan bertelur, dan ini memberi banyak keuntungan. Mereka bisa menghasilkan banyak telur sekaligus, menyebar ke berbagai tempat, dan mempercepat pertumbuhan populasi. Tidak seperti hewan yang melahirkan dan harus membawa anak dalam tubuh lama, dinosaurus bisa menaruh masa depan mereka di banyak lokasi sekaligus.
Beberapa spesies bahkan menunjukkan perilaku merawat anak. Ada bukti sarang dan kelompok anak yang dijaga. Ini penting, karena anak yang dirawat punya peluang hidup lebih tinggi. Jadi di balik image mereka yang besar dan menyeramkan, ada juga dinosaurus yang mungkin sibuk menjaga sarang, mengawasi anak, dan stres karena anaknya lari ke arah yang salah. Ternyata, jadi orang tua sudah ribet sejak zaman dinosaurus. 4. Variasi mereka gila-gilaan. Dinosaurus bukan satu jenis. Mereka ribuan jenis dengan bentuk yang sangat beragam. Ada yang bertanduk, berlapis baja, berjambul, punya leher panjang, punya ekor berduri, sampai yang kelihatannya seperti ayam tapi versi ekstrim. Kenapa ini penting? Karena semakin banyak variasi, semakin besar peluang bertahan. Kalau satu jenis tidak cocok dengan perubahan lingkungan, jenis lain mungkin justru berkembang. Ini seperti punya banyak strategi sekaligus. Satu gagal, yang lain masih jalan. Dalam dunia modern, ini mirip punya banyak konten berbeda. Kalau satu tidak viral, masih ada cadangan. Alam sudah pakai strategi ini jauh sebelum manusia ngerti algoritma. 3. Mereka punya waktu super lama. Dinosaurus tidak cuma sukses, mereka sukses dalam waktu yang sangat lama. Mereka mendominasi bumi sekitar 165 juta tahun. Bandingkan dengan manusia, Homo sapiens, sekitar 300.000 tahun. Peradaban modern, cuma beberapa ribu tahun. Kalau sejarah bumi dijadikan film 24 jam, manusia muncul di menit-menit terakhir. Dan langsung merasa paling penting. Dinosaurus punya waktu panjang untuk berevolusi, menyebar, beradaptasi. Kita baru datang, sudah bikin drama di mana-mana. Kadang kita lupa, kita ini pendatang baru yang belum lama tinggal di planet ini. 2. Minimnya persaingan dari kelompok lain. Saat dinosaurus berjaya, mereka hampir menguasai semua posisi penting di darat. Mamalia memang sudah ada, tapi kecil dan hidup di bayang-bayang. Mereka belum cukup kuat untuk menyaingi dinosaurus. Sementara itu, dinosaurus mengisi semua peran. Predator puncak, herbivora besar, pelari cepat, makhluk bertahan dengan arma. Jadi mereka tidak hanya dominan, mereka menguasai seluruh sistem. Ini seperti satu perusahaan yang punya semua bisnis sekaligus. Mau cari alternatif? Tidak ada. Kalau ada aturan persaingan usaha waktu itu, dinosaurus mungkin sudah dipanggil sidang. 1. Peristiwa eksternal berupa tabrakan asteroid. Ini bagian paling penting. Dinosaurus tidak punah karena mereka gagal. Mereka tidak kalah bersaing, mereka tidak tiba-tiba tidak relevan. Mereka justru terlalu sukses. Yang menghentikan dominasi mereka adalah asteroid besar yang menghantam bumi sekitar 66 juta tahun lalu, menyebabkan perubahan iklim global drastis. Bayangkan, kamu sukses selama 160 juta tahun, lalu semuanya berakhir karena batu dari luar angkasa. Itu bukan kegagalan, itu plot twist level semesta. Dan bahkan setelah itu, mereka tidak benar-benar hilang. Sebagian berevolusi menjadi burung. Jadi saat kamu lihat ayam di halaman, ingat saja, itu mantan penguasa bumi, yang sekarang lari kalau kamu bawa sendal. Subscribe jika kamu tertarik pada video seperti ini, karena akan banyak video seperti ini di hari yang akan datang.